Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini aku akan menjelaskan tentang bab 4, karakteristik konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat. Oke. Kita masuk ke dalam prosedur konsolidasi. Nah, perusahaan pengakuisisi atau investor biasanya akan melakukan uji kelayakan bisnis atau due diligence atas bisnis yang akan diakuisisi gitu. Nah, yang dilakukan perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan pengakuisisian terhadap suatu perusahaan tuh gini contohnya misalnya jika perusahaan mengakuisisi perusahaan anak, nah pertimbangan yang dilakukan adalah apa yang akan didapatkan dari hasil pengakuisisian perusahaan anak tersebut gitu. Lalu pertimbangan jika ada reputasi yang baik, ada reputasi yang baik nggak dengan pelanggan gitu. Terus tuh reputasi manajemen yang baik, maka ada kemungkinan perusahaan pengakuisisian memberikan atau mengeluarkan biaya akuisisi atau imbalan yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tercatat dari perusahaan anak tersebut. Nah, itu yang pertimbangan dalam melakukan pengakuisisi. Gitu. Kita lanjut. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi proses penilaian kelayakan bisnis saat proses kombinasi bisnis. Nah, yang pertama itu ada prospek bisnis perusahaan atau kondisi industri secara umum gitu. Terus ada nilai strategi bisnis, ada kualitas manajemennya tadi, terus ada nilai wajar dari aset maupun liabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan yang akan diakuisisi. Oke, kita masuk ke diferensial. Oke, kemarin tuh udah dibahas ya, diferensial itu terjadinya selisih gitu, selisih. Nah, berdasarkan PSA ke-22, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan atau liabilitas yang diambil alih gitu ya, yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang akan dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Nah, jika terjadi selisih, itu maka akan dialokasikan menjadi goodwill, gitu, akun goodwill. Oke, diferensial bisa disebabkan karena dua hal. Yang pertama itu karena perbedaan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Terus yang kedua itu karena goodwill bisa jadi kombinasi keduanya dan harus dilakukan analisis untuk menentukan diferensial. Nah, aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Menurut PASAK 22, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Nah, contohnya itu aset tak berwujud berupa paten. Nah, ada kemungkinan saat mengakuisisi memperoleh aset berupa paten gitu. Tetapi paten ini dihasilkan perusahaan anak melalui proses secara internal. Maka secara standar suatu aset tak berwujud yang tercipta melalui proses internal tidak boleh diakui. Nah, paten itu boleh diakui jika paten tersebut diperoleh secara dibeli gitu. Meskipun hal itu sebenarnya bernilai. Nah, selain itu, PSAK 22 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Goodwill. Nah, goodwill itu tidak diamortisasi, tetapi akan dilakukan pengujian penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa terjadi penurunan nilai aset gitu. Nah, kapan terjadi penurunan nilai aset? Yaitu ketika nilai tercatat dari aset tersebut lebih tinggi dibandingkan nilai terpulihkan atau nilai yang diperoleh kembali ditentukan berdasarkan nilai mana yang lebih tinggi gitu. Antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dibandingkan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Nah, gitu ya.
Oke, terus ada pembelian dengan diskon. Akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar seluruh aset bersih yang dimiliki investi. Nah, menurut PSAK 22 mengindikasikan bahwa investor atau pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian diskon melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisinya gitu. Kita masuk ke ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan penuh, berarti kepemilikan penuh berarti 100% gitu ya di akuisisi. Nah, terdiri dari pertama konsolidasi sesaat setelah diakuisisi, maka di sini perusahaan hanya akan melaporkan laporan posisi keuangan dan jurnal eliminasi yang terkait pada ada menghapus ekuitasnya anak seperti saldo laba, saham biasa, terus ada menghapus investasi perusahaan induk pada perusahaan anak, terus memunculkan diferensial atau dialokasikan gitu. Dan terakhir itu memunculkan kepentingan non pengendali di bagian kredit. Nah, yang kedua itu konsolidasi pada periode setelah diakuisisi gitu. Tidak terdapat perbedaan mendasar dibandingkan konsolidasi ketika akuisisi dilakukan pada nilai tercatat ya. Jadi tidak terdapat perbedaan yang mendasar ya untuk yang pada periode setelah diakuisisi. Nah, tapi laba bersih dan saldo laba konsolidasi itu ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu. Nah, laba rugi konsolidasi adalah sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induknya nanti. Ini ya. Dan terakhir itu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Nah, contohnya itu setelah satu periode atau menambah periode 1 tahun, itu ya contohnya. Terus ke ilustrasi akuisisi dengan kepemilikan sebagian, berarti tidak, tadi kan 100%, sekarang hanya sebagian gitu. Nah, adanya bagian ekuitas kepentingan non pengendalian, yaitu bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan akan muncul kepentingan non pengendali. Nah, menurut PSAK 65 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non pengendali pada ekuitas dalam laporan posisi konsolidasian. Posisi keuangan konsolidasian ya. Nah, hal ini berarti untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar sih bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk gitu, berapa persen gitu. Terus di sini nilai wajar konsiderasi sama dengan nilai akuisisi, itu sama dengan imbalan yang diserahkan. Nah, isu lain seputar konsolidasi itu adanya biaya transaksi terkait akuisisi dibebankan pada periode ketika biaya tersebut terjadi atau jasa diterima kecuali biaya terkait penerbitan efek. Nah, itu ya. Oke, terima kasih. Itu ya untuk bab 4. Kalau semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang melihat video ini. Dan kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Lebih keras saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.